mengikuti kegiatan pada siang hari ini dengan khusyuk dan menerima banyak sekali hikmah dari apa nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Sekretaris Utama BKN, Ibu Ima Sukmaria, kemudian kepada Ustadz Benri Jaisurahman yang akan memberikan materi nanti. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian laporan Ketua Panitia Gemar Ramadan 1443 Hijriah, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Ima Sukmaria selaku Sekretaris Utama BKN, kemudian ceramah dan dialog yang akan disampaikan oleh Ustadz Benri Jaisurahman. Baik, tanpa banyak berpanjang kata, kita akan mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan tilawatil Quran serta sari tilawahnya, yang tilawah akan disampaikan oleh Saudari Ranti Anissa Sikumbang Jati, kemudian akan dilanjutkan dengan sari tilawah yang akan disampaikan oleh Saudari Ibtihaj Al-Hawa. Kepada Saudari Ranti dan Saudari Ibtihaj dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Benar dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Fatihah dan kegiatan Tarhib pada hari ini. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Gemar Ramadan 1443 Hijriah. Bapak Fuad Nur Fitrianto, kami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati sama BKN Ibu Hajah Imas Sukmariah SOSM. Yang kami hormati Sendri Jaisur Rahman. Yang kami hormati Bapak Ibu JPT Pratama, Administrator Pengawas, Pejabat Fungsional baik di lingkungan pusat BKN yang hadir di Masjid dan via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan ini kami mohon izin kepada Ibu Sestama dan juga Bapak Ibu semua untuk melaporkan terkait kegiatan Gemar Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriah yang bertepatan pada 28 Maret 2022 Masehi, atas izin Allah Ta'ala dan juga dukungan semua pihak, kami selaku Panitia Gemar Ramadan 1443 Hijriah dalam kegiatan Tarhib Ramadan. Kegiatan ini sekaligus sebagai kegiatan perdana dalam rangka Gemar Ramadan 1443 Hijriah di Badan Kepegawaian Negara. Kami sampaikan terima kasih atas perkenan Sekretaris Utama BKN Ibu Hajah Imas Sukmariah untuk hadir online bersama kita pada hari ini. Kami juga sampaikan terima kasih atas kesediaan Ustadz Bendri Jaisur Rahman yang insya Allah bersedia memberikan tausiah pada Tarhib Ramadan di BKN kali ini. Ibu Sestama dan Bapak Ibu jamaah sekalian, kami juga menyampaikan untuk Ramadan, tema Ramadan kali ini kita mengambil tema Ramadan momentum untuk bangkit dan meraih ketakwaan menuju ASN yang berakhlak. Kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Ramadan kali ini, yang pertama dan saat ini kita laksanakan adalah Tarhib Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan Jumat Berkah yang insya Allah dilaksanakan di Jumat pekan ini tanggal 1 April 2022. Dilanjutkan dengan ceramah dan dialog nuzul Quran yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 19 April 2022. Selain itu, untuk kegiatan mingguan atau kegiatan yang harian insya Allah akan diselenggarakan juga ceramah zuhur, ceramah dan dialog zuhur yang diadakan setiap hari Senin dan Rabu. Begitu juga terkait dengan iftar, insya Allah Panitia Gemar Ramadan 1443 Hijriah menyediakan iftar untuk jamaah yang akan diberikan sampai tanggal 1 Mei 2022. Panitia juga memfasilitasi bagi jamaah yang berkehendak untuk melaksanakan itikaf di Masjid Al-Khidmah selama 10 hari terakhir. Dan juga yang terakhir acara
terakhir yakni penyelenggaraan sholat dan khutbah Idul Fitri di halaman kantor BKN Pusat Jakarta yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal 43 Hijriah. Dengan beragamnya kegiatan yang direncanakan, tentunya kami berdoa kepada Allah Ta'ala agar memudahkan langkah kami memfasilitasi jamaah serta menyelenggarakan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Muslim Muhsinin untuk dapat berdonasi dan berkontribusi demi kesuksesan terselenggaranya kegiatan Gemar Ramadan 1443 Hijriah di kantor BKN Pusat. Tak lupa kami juga haturkan terima kasih atas dukungan Dewan Pengurus Korpri BKN, Badan Pembina Rohani Islam, para pimpinan dan pegawai BKN, Lembaga Amil Zakat BKN, para asatid serta panitia Gemar Ramadan 1443 Hijriah BKN yang telah berusaha dan berupaya untuk sukses Gemar Ramadan ini. Juga pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian peran ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kesalahan. Dan kami mohon perannya dengan hormat Ibu Sestama Ibu Hajah Imas Sukmariah untuk membuka dan menaragini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan penceramah kita Bapak Ustadz Benri Jaisurahman. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BKN. Yang saya hormati para pejabat administrator, para pejabat fungsional, utama, madya, muda, pratama di lingkungan BKN. Yang saya hormati Ketua Babin Rohis Korpri BKN. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh muslimin muslimat yang hadir langsung di Masjid Al-Hikmah maupun yang hadir secara virtual. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia-Nya, nikmat-Nya, kesempatannya. Kita semua bisa hadir baik secara langsung di Masjid Al-Hikmah maupun secara virtual melalui Zoom dalam kegiatan tarhib untuk menyambut bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Marhaban ya Ramadan, Sahrul Mubarak. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dipertemukan kembali dalam waktu yang tidak 1 minggu, tinggal beberapa hari. Semoga kita semua, khususnya yang kerja di BKN, kaum muslimin muslimat dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amin. Pertama-tama di dalam kegiatan ini saya atas nama pimpinan BKN menghaturkan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ustadz Benri Jaisurahman dan seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat fungsional utama, madya, muda Pratama, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang telah hadir bersama-sama untuk mengikuti tarhib Ramadan yang akan diselenggarakan sebentar lagi kita di Al-Hikmah, yaitu oleh penceramah kita Bapak Ustadz Benri Jaisurahman. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini
tentu kita di dalam bulan suci Ramadan, kita tetap akan melaksanakan tugas kegiatan sebagai PNS. Dalam hal ini sebagai NBBKN. Di dalam kesempatan yang baik ini, selain kita memiliki tugas tanggung jawab sebagai PNS, kita juga sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki tugas yang sangat mulia di dalam menjalankan salah satu kewajiban yang tentu penilaiannya ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, tetap kita di dalam tahun 2022 ini kita bisa melakukan berbagai kegiatan untuk mengisi bulan suci Ramadan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fuad, ya, baik dari mulai ceramah duhur, kemudian ada kegiatan Junul Quran, kemudian juga ada iftar, dan juga di akhir Ramadan ini ada kegiatan itikaf. Nah, tentu semua rangkaian kegiatan Ramadan ini harus kita laksanakan dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Dalam hal ini tentu pada saat kita berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat taraweh, tetap menggunakan masker. Karena bagaimanapun kita di dalam kegiatan beribadah ini tetap kita juga harus melaksanakan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah agar tetap sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini juga kita tentu di dalam mengisi kegiatan Ramadan ini, tadi seperti yang disampaikan oleh panitia bahwa kita akan melakukan iftar. Di dalam kegiatan ini kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk mendukung seluruh kegiatan Ramadan agar pelaksanaan Ramadan di tahun 2022 adalah Ramadan yang betul-betul bisa sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan cara kita berkontribusi, ya, baik dalam kegiatan iftar maupun terkait dengan Jumat Berkah dan juga terkait dengan beberapa kegiatan siar, yang artinya dalam hal ini apakah itu mengaji bareng, kemudian ya mengaji bareng gitu ya, ini sudah dilakukan oleh beberapa pegawai dan juga guru ngajinya juga pensiunan pegawai, karena bagaimanapun bulan suci Ramadan ini tentu harus diisi juga dengan tadarus, ya, supaya apa yang dibaca oleh kita betul-betul sesuai dengan hukum tajwidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam menyongsong bulan Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah semoga fisik mental kita harus kita persiapkan. Ya, pertama tentu disertai dengan bagaimana kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita yang memahami ilmunya dan bagaimana cara menjalankan ibadahnya. Ini tentu sudah ada beberapa ya contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tentu juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bendri, ya. Dan kemudian juga terkait dengan peningkatan kinerja di bulan Ramadan ini tidak mengurangi. Jadi jangan sampai kemudian nanti kaum muslimin muslimat di bulan suci Ramadan kemudian kinerjanya menjadi turun. Malah sebetulnya kinerja harusnya meningkat. Karena sebetulnya di bulan suci Ramadan kita tidak terpotong oleh adanya makan siang, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh pembaca Al-Quran bahwa ini adalah satu amanat, ya, dari orang tua kepada anaknya. Nah, tentu kesempatan momen Ramadan ini adalah betul-betul kita kembali mendekatkan kita masing-masing dengan keluarga, yang dimulai dari sahur bersama, kemudian juga melakukan berbagai kegiatan beribadah, baik sholat wajib maupun sunat, terutama bagi ibu-ibu tentu ini juga dimungkinkan bisa bersama-sama, ya, ketika misalkan tidak bisa ke masjid bisa juga
menjadi imam bagi anak-anaknya yang perempuan, kecuali yang kemudian bapak-bapak memang sebetulnya disunahkan atau diwajibkan harus berjamaah di masjid. Tapi juga ibu-ibu juga tidak kemudian tidak boleh ke masjid. Justru ini juga sangat bagus. Tapi apabila berhalangan ke masjid karena memang misalkan ada hal-hal yang memang harus dikerjakan, tentu pada kesempatan Ramadan ini bisa bersama-sama dengan keluarga. Kemudian juga berikutnya juga ini juga menjadi momentum di dalam Ramadan ini untuk mendidik anak kita. Sesuai yang tadi disampaikan di dalam surat Luqman, bagaimana kita mencontohkan anak-anak sedini mungkin untuk melakukan ibadah puasa yang menjadi kewajiban umat Islam. Dan selanjutnya juga sesuai dengan yang disampaikan bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan lipat gandakan berbagai kebaikan. Nah, tentu dalam hal ini apabila kita memiliki sedikit rezeki, tentu ini bisa kita manfaatkan untuk lebih banyak infak, sedekah dan zakat ya, yang sesuai dengan kemampuan kita sehingga sempurna antara saum kita dengan nilai yang diberikan kepada yang membutuhkan ya. Karena kesempatan ini tidak diberikan kepada semua. Kita sangat bersyukur masih Allah berikan waktu umur bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun 2022 yaitu 1443 Hijriah. Hadirin Bapak Ibu ya, pada Ramadan tahun ini Badan Pembina Rohani Islam Korpri BKN tadi juga akan menyampaikan berbagai kegiatan dan tentu juga apabila ada masukan dari para jemaah untuk menambah Ramadan di tahun 2022 ini, kita dengan terbuka akan bisa memfasilitasi. Intinya bahwa seluruh kegiatan yang dimulai dari tahrib Ramadan di siang ini, kemudian ceramah zuhur, kemudian iftar, nuzulul Quran, sampai kemudian juga itikaf dan ditutup nanti dengan sholat Idul Fitri. Ini adalah rangkaian yang akan dilaksanakan oleh Badan Pembina Rohis Islam BKN. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Ustadz, Pak Benri dan seluruh panitia, kemudian juga Babin Rohis Korpri BKN atas terselenggaranya kegiatan dimulai di siang ini. Semoga kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun ini ibadah saum kita betul-betul ibadah saum yang terbaik yang pernah kita lakukan. Karena sebenarnya ibadah puasa ini penilaiannya langsung dari Allah. Jadi kita tidak perlu dinilai oleh manusia, tapi ini adalah nilai yang bisa langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan dan semoga tadi seluruh rangkaian ibadah yang akan kita lakukan dari mulai saum, kemudian juga sholat sunat taraweh, kemudian tadarus kita berbagi buka ya, iftar tadi, kemudian sedekah infak kita semoga diterima dan akibat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Ramadan dan Idul Fitri tahun 1443 Hijriah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara secara resmi dibuka. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah Ibu Hajah Imas Sukmaria, Ibu Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara atas sambutannya. Kalau boleh disimpulkan, sambutan dari beliau mungkin saya akan merangkumnya dalam satu pantun. Tiap hari baca Quran biar dapat banyak pahala. Yuk kita sambut Ramadan dengan hati riang gembira. Ya.
sayangnya di masjid ya Pak ya, jadi nggak ada yang bisa bilang cakep gitu ya. Ya Bapak Ibu hadirin Tarhib Ramadan 1443 Hijriah, sepertinya Ustadz Benri Jaisur Rahman sudah bergabung bersama kita melalui link Zoom. Beliau akan menyampaikan tema Tarhib Ramadan, yaitu tentang mau dibawa kemana Ramadan kita bersama keluarga. Kurang lebih beliau nanti akan menyampaikan apa yang sudah kita persiapkan dan bagaimana kita mempersiapkan diri sendiri dan keluarga kita menghadapi Ramadan, dan bersama-sama keluarga apa saja yang seharusnya kita lakukan, kemudian bagaimana Rasulullah dulu beribadah di bulan Ramadan bersama keluarga. Kepada Ustadz Benri kami persilahkan. Baik, insyaallah jazakallah khair ya Mas Adi Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Bapak, Ibu-ibu, pertama kami hormati Ibu Hajah Imas Sukmariah selaku Sekretaris Utama BKN. Yang kami muliakan juga kami hormati Ketua dan Pengurus Badan Pembinaan Kerohanian Islam BKN, dan tentu para pegawai BKN dimanapun saat ini berada menyimak acara kita di kesempatan di siang hari ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di siang hari ini di penghujung bulan Sya'ban, detik-detik menghadapi datangnya bulan Ramadan. Insyaallah di pekan ini kita akan memasuki yang namanya bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, dan tentu ini adalah momentum bagi kita untuk bagaimana perbaiki kualitas diri dan keluarga kita, di mana kita berharap bahwa Ramadan ini adalah memberikan pengaruh bagi jiwa kita yang sejatinya juga membantu juga bagaimana perbaikan hubungan di dalam keluarga kita. Apalagi kita tahu bahwa di antara kita sudah melakukan ibadah Ramadan ini sudah berkali-kali. Kita tahu bahwa usia kita katakanlah yang sudah berumur 40 tahun sudah 40 kali melakukan ibadah Ramadan. Bagi yang berusia 50 tentu 50 kali usia Ramadan jika kita disebut sudah berislam dari sejak lahir. Maka di kesempatan kali ini mudah-mudahan kita berharap bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan yang istimewa, karena kita berharap jangan sampai Ramadan ini menjadi Ramadan yang boleh dibilang itu-itu aja. Dimaksud itu aja adalah tidak ada perubahan yang terjadi khususnya bagi diri kita, terutama bagi keluarga kita. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang memberikan yang namanya perhatian khusus terhadap keluarga, bisa kita lihat dari beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana Ramadan memiliki perhatian dari dalil yang bisa kita lihat, di mana Allah memberikan sebuah rangkaian amalan ibadah, yakni di dalam bulan Ramadan, dimulai dari ibadah tentang puasa yang kita tahu sebagai esensi dari ibadah Ramadan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, saya yakin ini ayat sudah pada hafal ya, dan biasa dibacakan di saat bulan Ramadan. Ya, ini biasanya ayat gacoan kata orang nih, modal kultum ya. Jadi yang hafal ayat ini biasanya udah siap kultum. Dan ibadah Ramadan dimulai dari ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita memahami bahwa dimulai dari ayat ini kita melakukan ibadah Ramadan dengan puasa. Kemudian ayat 184-nya mengajarkan kita tentang fikih Ramadan mengenai bagaimana jika terjadi hal-hal yang boleh dibilang bertentangan dengan yang namanya jika ada hal-hal dirasa kurang selama ibadah Ramadan alias puasa yang kita tinggalkan. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Ya, hari-hari yang berbilang, ya, jika ada di antara kalian sakit atau dalam hal ini ya dalam keadaan safar, maka wajib mengganti di hari yang lain. Itu ayat 184-nya. Di ayat 185-nya maka Allah memberi perhatian terhadap bagaimana kita memperhatikan panduan selama Ramadan, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ayat 185-nya tentang perhatian kita untuk menjadikan ibadah Ramadan memiliki panduan, yaitu terhadap Al-Quran. Barulah di ayat 186-nya berbicara tentang di antara intisari ibadah dan wajib kita lakukan sama Ramadan, yaitu adalah kita sebut sebagai berpuasa, berdoa yang kita jadikan sebagai kebiasaan umum. Di ini jibu dawata da'i dadaan. Jadi ayat 186-nya tentang kewajiban untuk kita memberikan perhatian terhadap hak di dalam keluarga, yang bisa jadi menjadi sesuatu yang diremehkan oleh sebagian kita. Dan dalam hal ini keluarga yang dimaksud dimulai dari bagaimana perhatikan hak pasangan. Makanya Ramadan disebutkan dalam hal ini, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ukhilla lakum la tasyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian di malam hari Ramadan untuk melakukan rafath, ya. Dalam hal ini ayat ini mengaitkan tentang bagaimana seseorang diingatkan untuk memperhatikan hak pasangan. Karena di antara yang dilalaikan adalah seringkali kita merasa bahwa fokusnya kita ingin beribadah Ramadan dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan baca Qurannya, kita lupa bahwa ada hak keluarga, ya, dan ini dimulai dari hak pasangan. Sehingga Allah ingatkan, dihalalkan. Jangan ada sebuah orang yang meyakini, maaf sayang, karena ini Ramadan, kayaknya selama sebulan ini kita pisah dulu ya, lockdown ya, nggak boleh ketemuan. Karena khawatir ya kita akan fokus, malah bingung aku malah dekat-dekat sama kamu. Justru ini salah satu paham yang diingatkan oleh Allah. Bahwa dalam hal ini Allah mengingatkan bahwa justru di antara amalan ibadah Ramadan yaitu adalah melakukan rafath, atau dalam hal ini bagi yang sudah menikah melakukan jima dengan pasangan sebagai indikator sehatnya hubungan dalam keluarga. Sebab sehatnya hubungan dalam keluarga dimulai dari sehatnya hubungan dengan pasangan. Dan di antara indikator sehatnya hubungan dengan pasangan itu adalah sehatnya hubungan lewat hubungan seksual. Itu menjadi suatu kelaziman, ya. Kelaziman. Sehingga kalau kita lihat indikator sehatnya hubungan dalam keluarga, lihat bagaimana kita dengan pasangan kita. Dan ketika kita lihat di mana sehatnya hubungan dengan pasangan, lihat apakah kita memberikan hak diantaranya dengan berjima. Jadi itu bukan suatu yang tabu dalam hubungan suami istri, dan itu adalah dihalalkan. Ya, bahkan mohon maaf gitu ya, misalnya di antara ciri mawaddah yang menjadi isyarat di dalam Al-Quran yang kita sering dengar ayatnya, yaitu wa min ayatiha an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi di antara makna mawaddah yang sering selama ini kita pahami adalah kedekatan hubungan fisik, dan puncaknya adalah yaitu berjima, ya. Sehingga Imam Syekh Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh muridnya
Ma makna mawaddah ya Syekh? Apa makna mawaddah ya Syekh? Beliau menjawab jima. Mawaddah itu berjima, alias kedekatan hubungan suami istri dibuktikan dengan intensitas dalam ya hubungan seksual. Ini adalah hal yang menjadi ikatan kedekatan hubungan antara suami dan istri. Sehingga Ramadan tidak melarang seseorang untuk menjalankan apa yang menjadi hal yang menyenangkan di bulan Ramadan tersebut. Yang diharapkan yaitu hanya di siang hari saat berpuasa. Tapi di malam harinya diizinkan, ya. Dan inilah membuat misalnya seorang Abdullah bin Umar misalnya ketika beliau ini menjalankan ibadah berpuasa, di dalam kitab Mujam Kabi jelaskan kebiasaan unik Ibnu Umar, itu ketika beliau disebutkan oleh mu'allif penulis kitab ini yaitu Imam Tobroni, rubbama Ibnu Umar aftara 'alal jima', ya, Ibnu Umar berbuka puasa dengan berjima gitu. Jadi ini mungkin iftar alternatif ya. Jadi bayangkan dia tahu, beliau mengajarkan bahwa buka puasa takjil batalnya bukan sekadar dengan makan atau minum tapi dengan berjima, maka beliau memilih membatalkan puasa dengan berjima gitu ya. Jadi kalau kita mungkin di rumah ya lagi nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya yang penting ada pasangan selesai gitu ya. Tapi ini bukan hal yang mungkin kita anggap kok begini banget seorang ulama, seorang sahabat. Maka Ibnu Umar menjawab, saya teringat dalam hal ini ayat Allah yang membicarakan hal ini. Saya ingin di awal malam saya memberikan hak pasangan saya di antara kewajiban saya, dan saya memberikan hak Allah puas-puas di malam hari. Jadi ini ada sebuah yang namanya tanggung jawab moral bahwa Ramadan tidak boleh melalaikan dalam hal ini hak keluarga, diantaranya adalah hak pasangan. Jadi ini adalah rangkaian dari ibadah di bulan Ramadan. Maka kita lihat bahwa perhatian Ramadan terhadap keluarga itu menjadi hal yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Bahwa Ramadan memberikan hubungan yang sehat antara seseorang dengan keluarganya itu adalah anjuran. Kenapa? Karena walaupun kita merasa bahwa kita ingin memperbaiki diri sebagai pribadi yang mulia, maka kita harus ingat bahwa Al-Quran selalu menyandingkan perbaikan diri dibandingkan dengan perbaikan keluarga. Nggak boleh egois. Ya, itulah yang disapa dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Paket antara diri kita dengan keluarga itu satu paket. Jadi jangan berpikir gini, saya mah bodoh amat keluarga saya, mau istri saya, mau anak saya, bodoh amat. Yang penting mah saya menjadi orang yang baik. Ternyata dalam Quran nggak boleh seperti itu. Bahwa tanggung jawab apalagi bagi yang hadir di sini kepala keluarga atau ayah, diantaranya ada memastikan keluarganya terjaga dari api neraka, selain juga tentu dirinya. Makanya tidak bisa kita berdalih karena kita ya fokus pada ibadah Ramadan, cuek ya. Dalam hal ini adalah akan dimintakan pertanggungjawabannya di sisi Allah ya, di mana ayah-ayah atau kepala keluarga yang tidak bisa menjawab pertanyaan Allah ini sungguh hisabnya sangat berat ya. Makanya baginda Nabi SAW mengatakan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang ayah atau kepala keluarga, rojul itu kan laki-laki, maknanya seorang ayah dia adalah kepala bagi keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia melakukan keluarganya. Jadi dia akan ditanya. Dan itu adalah bagian dari apa gambaran visi kita. Jangan sampai kalau ditanya, mohon maaf ya, apa visi misi, kita selalu menjawab dengan jawaban yang klise ya. Di antara jawaban klise yang kita lakukan apa? Mengalir bagai air ya. Mohon maaf ya, kalau ngalir ke sungai nggak masalah ya. Yang repot ngalir ke septic tank. Nah ini di antara yang kita tidak inginkan, yaitu ketika hubungan dengan keluarga kita tidak memiliki yang namanya ya arah yang jelas ya. Di antaranya adalah harusnya kita menyadari kalau ditanya mau dibawa kemana keluarga kita Ramadan, adalah inilah momentum untuk kita mengtekadkan diri kita
untuk bisa menjadi visi yang jauh ke depan. Apa itu visi yang jauh? Itu adalah masuk surga sekeluarga. Ini visi seorang mukmin yang harus dijadikan sebuah tekad bersama. Kenapa kita jadikan ini sebagai sebuah tekad? Kenapa? Karena ini bentuk dari kecintaan kita terhadap keluarga kita. Bahwa disebut keluarga sejati dalam Islam bukanlah keluarga yang setiap hari posting di mereka, makan di sini, jalan-jalan di sini. Bukan itu ya, karena salah satu yang kita inginkan kebahagiaan kita bukan hanya tercermin kedekatan di dunia, tapi yang paling hakiki adalah mereka bisa berkumpul bersama surga. Karena kalau kita dalam hal ini ya mungkin disebut pasangannya romantis ya, setiap hari dengan pasangan posting lagi jalan di mana dan anak begitu. Tapi mohon maaf ya, mereka tidak saling mengingatkan terhadap urusan akhirat. Hal inilah yang diingatkan Allah terhadap keluarga dari Abu Lahab. Abu Lahab itu keluarga yang bahkan dengan istrinya dia romantis luar biasa. Ya, bahkan ada riwayat menyebutkan mereka ini mungkin the best couple di zamannya. Ya, kalau mereka kemana-mana tuh selalu bareng-barengan gitu ya, sampai ya disebut mereka selalu kelihatan mesra ya. Tapi ketika suatu hari disebutkan ya, bagaimana suatu hari lewat ya bagi Nabi SAW lewat rumah dari istrinya, lewat rumah Abu Lahab, sang istri berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ya kalau nanti Muhammad lewat depan rumah kita, akan kulempari dia dengan kotoran unta. Sang suami pun menjawab, ya duhai istriku, engkau selalu mendukung perjuanganku. Kan gitu. So sweet kalau istilah anak muda zaman now, the relationship goals gitu ya. Tapi lihat ujung dari rumah tangga mereka, keluarga mereka, saya selana ronzata lahab wa mar'atuhu hammalatal hatab. Kami akan lemparkan Abu Lahab ke neraka, demikian juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Jadi justru mereka dalam keadaan dilemparkan sampai ya ke neraka bersama dengan pasangannya. Jadi ini adalah isyarat bahwa apa yang mereka rasakan senang di dunia tidak berujung kepada akhirat. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin adalah si keluarga di dalam ini sudah jelas bahwa mereka punya gambar bahwa akan menemukan bagian yang hakiki, infinity family atau infinity love itu adalah keluarga tekad bersama. Kalau status kita di dunia hanya berdasarkan apa yang kita miliki lewat kartu keluarga di situ, atau kita punya nama akte kelahiran, bahkan anak kita yang jelas darah daging kita, ada nama kita, ada nama pas kita, kemudian ada tanda tangan kelurahan, kecamatan, cap stempel dari misalnya dari kantor catatan sipil. Ukuran pertimbangan apa yang Allah sebutkan ini sebatas di dunia, statusnya temporary. Kenapa sebut sementara? Karena ketika dalam hal ini dia dan anak kita tidak mampu kita ajak ke surga, hubungan kita selesai. Dengan anak selesai. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh memiliki seorang putra, ya Nuh disebutkan memiliki 5 putra, tapi di antara putranya yang pertama disebut Syam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafis, yang keempat bernama Yam atau Kan'an, yang kelima bernama Abir. Ya, Abir putra bungsu yang wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat. Tinggal yang nomor 4 yaitu yang bernama Yam atau Kan'an. Yam atau Kan'an ini disebutkan justru menentang dakwah ayahnya. Betapa terdakwaannya. Sampai-sampai disebutkan ayahnya mengajaknya bahkan dalam keadaan di mana ayahnya tetap lembut kepadanya. Di antara buktinya adalah ayahnya mengajak dengan kata-kata, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama kami. Diajaknya seorang yang bernama Yam ini dengan kata-kata, ya bunayya. Anaknya padahal jelas-jelas menentang dakwah ayahnya, seorang yang ya boleh dibilang durhaka pada ayahnya, melakukan hal yang boleh dibilang mengecewakan ayahnya, tapi ayahnya tetap membalasnya dengan kata-kata cinta. Ayahnya menunjukkan perhatian luar biasa. Ini kita harusnya belajar dari Nabi Nuh ya, betapa Nabi Nuh mengajarkan cinta yang luar biasa,
di mana puncak cintanya seorang ayah tetap memanggil anaknya dengan panggilan istimewa meskipun anaknya mengecewakan dirinya. Karena kan di antara kita, mohon maaf ya, kadang menyebut nama anak sayang itu kalau anak melakukan sesuatu menyenangkan kita. Misalnya lagi baca Quran, Masya Allah cintanya Papa sih. Atau misalnya seorang anak misalnya mengerjakan tugas sekolah, berprestasi, ya Allah sayang banget Papa sama kamu. Atau misalnya dia melakukan yang mungkin membantu ibunya atau memiliki mulia, kita panggil dan panggil sayang, cinta gitu. Tapi begitu anak kita, maaf, ada yang misalnya DO dari sekolah, ada yang misalnya melakukan perbuatan tercela, rokok, bahkan mabok, bahkan berzina. Adakah kita seperti Nabi Nuh yang tetap memanggil dengan ya bunaya? Kita susah manggil saya, tapi ujung-ujungnya syaiton nih rojim kan gitu ya. Jadi kita susah untuk menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Nuh, dan Nuh mengatakan itu pada anaknya. Tapi anaknya tetap dengan bersikukuh mengatakan qal sa'wi ila jabalin yasimuni minal ma. Enggak, saya akan lari ke atas bukit dan negakkan kena air gitu. Enggak bakalan ngeyel. Makanya Nabi Nuh pun akhirnya ya tidak bisa menghindari hukuman Allah kepada putranya, dan ketika putranya terkena banjir, Nuh meratap di hadapan Allah dengan kata-kata, ya Rob inabni min ahli, ya Rob inabni min ahli, wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku anggota keluargaku, sesungguhnya anakku anggota keluargaku. Kata-kata ini diulang ya, dan Allah dalam ayat 46 ya surat Hud mengatakan, ya Nuh innahu laysa min ahlik, wahai Nuh dia bukan anggota keluargamu. Jadi ayat ini memberikan jawaban bahwa hubungan status kita di dunia itu bisa terputus disebabkan ada si yang berbeda menuju pada akhirat. Nyata anaknya tidak bisa dicap atau diklaim sebagai anggota keluarga karena anaknya tidak bisa menjaga keimanannya dan akhirnya mati dalam keadaan kufur, dan itu yang kita tidak inginkan. Maka di antara yang kita harapkan, seseorang yang benar-benar mencintai keluarganya, maka dia menunjukkan perhatiannya justru adalah membawa anggota keluarganya bagaimana dia bisa masuk surga bersama-sama. Ya, bagaimana momentum Ramadan ini mengingatkan. Di antaranya adalah menumbuhkan kembali hal-hal yang membuat kita itu dalam hal ini sebagai pilar dalam keluarga. Di antara pilar dalam keluarga yang wajib kita lakukan adalah menjaga apa yang menjadi dasar kita untuk bisa menjadi keluarga yang bisa masuk surga bersama. Di dunia kita tetap berkumpul dengan kemesraan, di akhirat pun kita tetap mendapatkan apa yang menjadi pengingat hubungan kita. Di antaranya adalah kita wajib mengokohkan apa yang menjadi sandaran keluarga itu dikumpulkan ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dan orang-orang beriman kepada Allah maka dan keimanannya diikuti oleh anak cucu mereka, maka kami akan hubungkan kembali mereka nanti di akhirat, yaitu di surga. Jadi dasarnya adalah bagaimana keimanan itu justru dihubungkan kembali, yaitu ketika seseorang dalam hal ini menjadi anggota keluarga ketika terikat berdasarkan keimanan. Maka yang menghubungkan seseorang nanti di surga bukan karena, mohon maaf ya, satu karyawan, satu sama-sama orang BKN gitu ya, atau sama-sama suku tertentu, suku Jawa, suku Sunda, bukan. Yang membuat mereka nanti bertemu bersama bukan karena satu darah, bukan karena satu tempat kerja, bukan karena satu yang kita sebut misalnya organisasi, tapi karena memiliki satu keyakinan, itu adalah iman. Maka imanlah menjadi dasar bagaimana seseorang itu akan bertemu kembali dengan anggota keluarganya. Sehingga kalau tidak ada yang namanya ya dasar karena keimanan, maka hubungannya selesai. Ya kalau istilah muda zaman now, lo gue N gitu, selesai. Maka itu yang menjadi dasar pertama. Yang kedua, dalam surah Ar-Ra'd 23 Allah mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim.
surga Aden yang kalian akan masuk ke dalamnya, ya. Jadi diisyaratkan dalam ayat ini bahwa ada surga yang memang akan dimasuki kita dengan anggota keluarga kita, disebut surga Aden. Ya, ini mungkin kalau levelnya nih, ini level family suite, surga level family suite. Kan surga itu ada jenjangnya, ada presiden suite yang paling mewah, yang paling istimewa itu untuk Nabi. Ada sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, sahabat menyebutnya ini namanya adalah surganya Al-Wasilah, sesuai dengan doa kita habis azan, ya. Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Al-wasilah dalam doa ini maksudnya adalah surga wasilah yang disebut surga level tertinggi atau disebut namanya presiden suite-nya, levelnya. Ada juga disebut surga disebut Jannatul Firdaus, surga Firdaus, dan itu khusus buat para nabi yang lain, kemudian orang-orang jujur, as-siddiq, as-syuhada dan as-solihin. Itu levelnya mungkin disebut eksekutif, disebut di sini presiden suite ini mungkin eksekutif, ya mungkin disebut ya eksekutif suite. Nah, yang berikutnya baru family suite, itu adalah surga yang disebut sebagai untuk orang-orang yang dimasuki bersama keluarganya, dan disebutkan syaratnya adalah waman solaha, bersama orang-orang soleh yang melakukan kebaikan, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyatihim, dari bapak-bapak mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan dari keturunan-keturunan mereka. Syaratnya adalah waman solaha, dan orang-orang melakukan amal kebaikan. Maka momentum Ramadan ini mengingatkan dua hal itu. Dialog kita tentang keimanan harus juga diingatkan tentang bagaimana, diingatkan juga tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka agendakan betul Ramadan ini untuk membuat kita sungguh-sungguh memiliki hal yang berdampak kepada diri kita dan keluarga kita. Setidaknya kita tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah mempengaruhi dalam hal ini, selain juga dari sisi ya bagaimana kita mendapatkan pahala di akhirat, ibadah yang kita lakukan pun sejatinya esensinya melatih diri kita menjadi pribadi yang mulia. Karena kan kita tahu bagaimana rahasia ibadah di dalam perintah Allah itu bukan sekedar berhubungan dengan sisi syariat atau fikihnya. Kenapa? Karena hakikatnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Sejatinya Allah tidak membutuhkan puasa, sholat, bahkan baca Quran kita atau yang lainnya. Kenapa? Karena dalam hadisku dijelaskan, jika semua orang-orang di muka bumi ini kafir semuanya, Allah tidak langsung turun tahta, dalam tanda kutip tidak jatuh kekuasaannya. Allah tetap menjadi Tuhan. Termasuk jika sekiranya seluruh manusia di muka bumi ini beriman, maka dalam hal ini Allah pun tidak jatuh, dalam hal ini Allah tidak naik kekuasaannya sedikit pun, karena memang Allah tetap dengan kekuasaannya. Itulah yang kita harus pahami. Tapi kita harus pahami bahwa esensi ibadah di bulan Ramadan dalam hal ini adalah manfaatnya untuk diri kita. Bahwa Allah menjelaskan betapa ibadah itu memiliki kemanfaatan yang dalam rangka untuk memperbaiki diri kita. Contohnya adalah misalnya sholat misalnya. Ya, kalau kita lihat di antara yang kita lihat dalam perintah Allah tentang ibadah sholat misalnya, dan itu yang kita akan evaluasi sepanjang Ramadan, apa itu? Allah katakan aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, setelah itu mencegah perbuatan fahsya wal munkar. Ayat ini menarik karena Allah memberikan pertama esensi dari sholat itu mencegah perbuatan fahsya wal munkar, perbuatan keji dan munkar. Di antara perbuatan keji dan munkar itu adalah menghindarkan diri dari misalnya ya, perbuatan seperti korupsi atau selingkuh, perbuatan-perbuatan menghinakan diri kita, melakukan hal-hal yang menzalimi orang lain, itu disebut mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ternyata esensi dari sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang yang misalnya sholat, tapi dia dalam hal ini masih melakukan korupsi, melakukan yang namanya perselingkuhan, melakukan kezaliman kepada orang, maka dalam hal ini dia harus mengevaluasi, berarti sholatnya tidak memberikan pengaruh kepada diri dia mencegah keji dan munkar, berarti ada yang salah dalam dalam operasionalnya. Ya, biasanya ada dua kesalahan. Satu, kesalahan niat. Bisa jadi selama ini niatnya bukan karena Allah, ibadah bukan karena Allah. Yang kedua, kesalahan operasional, di mana sholatnya ternyata tidak seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Allah katakan apa? Aqimis sholah.
tegakkan sholat. Dan ini yang harus kita pahami. Ternyata sholat itu diperintahkan untuk ditegakkan, bukan sekadar dikerjakan. Makanya nggak relevan kalau kita nanya ke anak nih, nak, udah kerjakan sholat belum? Itu nggak relevan. Kenapa? Karena kalau kerjakan sholat itu mah bisa dilakukan. Tapi perintah Quran bukan i'malus sholat, bukan lakukan sholat, bukan. Tapi aqimis sholat, tegakkan sholat. Makanya kalau sholat tidak tegak, pasti pengaruhnya nanti kepada perilaku seseorang di dalam kehidupannya. Di antara makna sholat yang tegak itu adalah sholat yang kita sepakati adalah di para ulama mengatakan adalah sholat yang tepat waktu. Kemudian dilakukan dengan khusyuk, tumaknina. Kemudian sholat dilakukan dengan misalnya berjamaah, ya. Bahkan bagi laki-laki disunahkan di masjid, ya. Jadi kalau sholat itu seperti ini, masya Allah, dampaknya adalah selain juga menjadi pribadi yang fahsya dan mungkarnya tercegah dari perilaku dia, yang kedua juga dia menjadi pribadi yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 153. Di antara yang sering ditanyakan sebagian orang tua kepada kami, karena saya pribadi selaku konselor anak dan remaja sering ditanyakan, Ustadz, gimana caranya biar saya ini kalau ngadepin anak yang berulah itu bisa sabar gitu. Saya itu kadang-kadang bingung kenapa ya saya ini nggak sabaran banget. Anak misalnya berulah saya omelin gitu. Kita lupa bahwa kesabaran itu kalau boleh simpulkan seperti otot six pack gitu. Maksudnya otot six pack gitu dia harus dilatih. Tidak mungkin ya yang perutnya one pack tiba-tiba masuk fitness center langsung six pack. Dia butuh proses gitu. Nah, di antara prosesnya dilatih ya, untuk menjadi ototnya kuat. Nah, kesabaran itu dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, hai orang beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ternyata dalam ayat ini sabar dan sholat digandeng. Apa maksudnya? Arti di sini jelaskan kualitas kesabaran kita tergantung kualitas sholat kita. Dengan kata lain, siapa yang sholatnya, maaf kata nih, kalau sholat lagi sendirian di rumah karena capek, ya mungkin karena lelah, habis pulang kantor, sholatnya udah kayak ya kemarin Marquez atau Meguero atau Rossi gitu. Pasti nggak sabaran. Orang kayak gini pasti nggak sabar. Kenapa? Karena bersama Allah aja dia nggak sabar, apalagi sama makhluknya. Makanya dia cenderung emosional. Makanya di antara perintah yang kita melatih di Ramadan ini justru bagaimana melatih kualitas sholat kita. Ya, ada salah satu ya selebgram lah datang ke kami, yang nggak usah saya sebut inisial atau namanya gitu ya, hati-hati sini ntar ada akun admin Lan Beturah bingung juga gitu ya. Dia datang dengan mengatakan bahwa saya kalau di sosial media dengan pasangan saya itu romantis sekali ya, dianggap harmonis. Tadi sebenarnya udah ribut sudah ada 2 minggu atau sebulan ini. Saya coba itu Pak Ustadz untuk belajar ke psikolog ya. Saya udah 19 kali ke psikolog Ustadz yang ke-20 kata gitu. Jadi saya didatangi orang yang ke-20 gitu. Saya sudah pelajari buku-buku tentang bagaimana komunikasi pasutri, man from Mars, woman from Venus, banyak macam lah tentang hal itu. Tapi kenapa ya saya tuh tetap aja kalau udah marah, emosi, dan akhirnya kami sulit perbaiki hubungan. Sekarang tuh boleh dibilang perang dingin gitu. Dan saya ketika ditanya ini saya merenung, orang ini sudah berkali-kali datang ke psikolog, berarti kan sudah banyak dapat masukan input dari sisi psikologis. Maka saya menyadari jangan-jangan ada sisi lain yang dia lupakan dan itu bahkan yang utama. Maka saya tanyakan, maaf mas, ya, sholat subuhnya jam berapa? Saya tanya gitu, sholat subuh jam berapa? Terus dia bilang, maksudnya Ustadz? Saya tanya, ya sholat subuhnya tahu kan jam berapa? Dia bukan langsung jawab dong, malah berkilah. Oh saya kan gini Pak Ustadz, saya kan kadang karena saya kan ini banget ya syuting tuh kadang sampai jam 2 di pagi, jam 3 pagi gitu kan. Jadi kalau udah selesai syuting saya pulang di rumah ya capek banget, ngantuk bablas gitu. Ya saya tanya kejar, ya maksud tetap ya pokoknya subuhnya jam berapa gitu. Kemudian dia jangan nggak sholat subuh sebenarnya. Ya, sholat sih Ustadz. Ya terus jam berapa?
jam 7, jam 8, saya pun senyum. Itu bukan salat subuh Mas, itu salat duha pakai kunut, saya bilang. Terus dia diem aja. Emang ngaruh ya Ustaz? Ngaruh banget. Di antara tiang yang kita sepelekan bahwa sholat itu bukan tiang sekedar tiang agama tapi tiang rumah tangga. Sholat berantakan pasti mempengaruhi juga yang lainnya. Maka ketika rumah tangga seringkali kita berantem dengan pasangan, sama anak kita nggak sabaran, seringkali terjadi pertengkaran, periksa jangan-jangan emang sholat kita. Maka momentum Ramadan ini memperlatih diri kita untuk misalnya sholat itu apa yang harus kita kejar. Oh, sholat itu harus disesuaikan dengan apa yang dicontohkan Nabi. Kan Rasulullah katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu ya contohnya adalah Rasul. Nah, diantaranya adalah jangan sampai sholat kita seperti yang selama ini yang kita lihat buru-buru ya. Itulah kenapa jangan sampai ya, mohon maaf ya, kebiasaan buruk kita itu ya sebelum Ramadan survei dulu masjid mana paling cepat tarawehnya kan gitu ya. Gitu. Ada tuh di belakang Masjid BKN Cawang ya. 2-3 rakaat 5 menit. Mantap. Langsung kita anggap nih masjid favorit gitu ya. Tapi berlomba-lomba gitu, teman bilang ada tuh yang lebih ini di 11 rakaat gitu ya. Terus dia langsung cari masjid yang konon katanya 11 rakaat itu. Begitu datang ke masjid 11 rakaat, qadarullah imamnya impor dari Saudi gitu ya. Baru dengar basmalahnya doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, salah masjid gua nih. Aduh, basmalahnya ada udah bikin dia namanya udah gemeter gitu ya. Begitu dengar waladdallin amin, dalam hati request tuh kulhu gitu ya. Begitu langsung dalam atau begitu udah imamnya baca alif lam mim, ditandain tuh masjid. Nggak mau lagi dia ogah gitu, dia langsung mikir ya Allah besok nggak mau lagi dah gitu. Kenapa tradisi kita untuk mencari sholat dengan cara yang cepat ini tidak mempengaruhi yang namanya mental dan perilaku kita? Maka di antara yang kita perbaiki sederhana, Ramadan ini membuat kita khusyuk dalam ibadah, termasuk sholat yang kita kejar bukan yang paling cepat, tapi yang mampu membuat kita melatih diri untuk sabar, di antaranya tumaknina ya. Berlatih diri untuk misalnya nggak buru-buru ya, dan insya Allah saya yakin di antara kita pernahlah sholat yang paling tumakninah ya, minimal sekali dalam setahun itu pernah lah kita ya, sekali di seumur hidup tuh sholat paling tumakninah, yaitu saat ujian praktek sholat pas kelas 6 SD kan gitu ya. Itu saat kita di depan beragama biasanya sholat kita paling tumakninah tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Dulu sholat kita tuh tumakninah banget waktu di depan guru agama ya, pas ujian praktek sholat. Kemudian juga ibadah yang lainnya, temukan lagi rahasianya. Misalnya rahasianya di dalam Al-Quran itu misalnya kenapa sodako? Apa sih fungsi sodako? Khudz min amwalim sodakotan tutohiru matuzakim biha, ambil mereka sedekah itu akan mensucikan jiwa. Maka di antara kenapa kita bersedekah, targetnya membersihkan, mensucikan jiwa. Jadi ketika kita bersedekah niatnya dalam rangka untuk makin membuat diri kita humble, nggak haus pujian, kan itu ciri orang-orang yang bersih jiwanya. Ya, jadi bukan orang yang dengan sedekah mendapatkan pengakuan ya, saya ini crazy rich ya. Ujung-ujungnya richnya kagak, crazy-nya iya, kan banyak yang kayak gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Dia bersedekah lupa untuk tujuan hakikat dari sedekahnya untuk apa? Untuk tutohiruhum wa tuzakim biha, membersihkan jiwa. Ya, sehingga kalau ada sedekah ya sambil memamerkan kekayaan, sambil buat orang ngantri, kadang-kadang miris gitu dengan cara membuat orang ngantri kemudian menyalamin mbak dia seorang raja, memberikan makan kepada rakyat jelata, bukan membuat dia makin empati, malah dalam hal ini malah membuat sombong. Maka ada yang salah dalam hal sedekahnya. Bisa jadi itu yang pertama salahnya, selain kesalahan niat, yang kedua juga kesalahan prosedural. Dia tidak melatih diri untuk empati, karena sejatinya dasar sedekah itu harusnya dasarnya adalah empati. Melatih diri untuk empati.
Sehingga anak-anak kita itu harusnya dilatih untuk memiliki sifat empati. Kalau empati, dia tahu ya, hati dia itu terenyuh ya. Makanya Rasulullah bahkan melatih diri supaya hatinya itu menjadi lembut ya. Ketika ada sahabat yang mengadukan tentang hatinya ya, yashku ala qaswata qalbihi, dia mengadukan atas hatinya yang keras ya. Di antara ciri orang hatinya keras itu adalah nggak bisa nangis ya. Ini yang diisyaratkan oleh beberapa ahli kesehatan mental ya, bahwa hati-hatilah dengan orang yang udah nggak bisa nangis, karena itu tanda ada problem dalam diri dia dalam masalah merasa. Dan itu bahkan disebutkan cikal bakal psikopat ya. Psikopat itu diantaranya adalah tidak bisa menangis ya. Dan itu bahayanya kalau orang udah tidak bisa menangis, dia bisa melakukan perbuatan yang keji ya, perbuatan yang bahkan menyakiti orang lain tanpa merasa bersalah. Ditambah kalau dia sudah bertentangan dalam situasi sedih, dia malah ketawa. Dan itu juga salah satu yang menunjukkan split personality-nya muncul ya, rusaknya jiwanya. Nah, ketika ada sahabat mengadukan tentang betapa dia mengalami hati yang keras ya, kayaknya udah nggak empati lagi, maka Rasulullah mengajarkan inilah model sedekah yang akan memberikan dampak kepada hati. Kata Rasulullah apa? Imsahu ra'sal yatim wa at'imul miskin. Usap kepala anak yatim, beri makan orang miskin. Jadi sedekahnya bukan yang sekarang sering dilakukan sebagian orang, sekedar transfer. Boleh transfer, mungkin menjaga diri dari ria gitu, tapi yang dimaksud sedekah yang memberikan manfaat ke hati, kalau mampu membuat orang itu makin tersentuh, turun tangan langsung. Dulu Rasulullah sampai memberi makan orang Yahudi miskin, disuapin. Kenapa? Agar terlibat di dalam upaya yang membuat dalam hal ini dia tersentuh hatinya. Mengunjungi panti asuhan ya, sambil mengusap kepala anak, melihat kondisi kamarnya, merasakan ya Allah tidur di sini, lantainya mana dingin banget, di sini ruangannya juga kok reot tempat tidurnya. Di situ juga kelihatan bau ya, kelihatan bagaimana bajunya nggak diganti. Pada saat kita mengusapnya, mata kita berkaca-kaca. Di situ tanda bahwa kita sudah sampai kepada esensi dari apa yang dimaksud dalam ibadah sedekah, itu adalah jiwa yang empati, jiwa yang seperti itulah yang dimaksud. Jadi sedekah itu seperti itu. Di antaranya adalah melatih diri supaya menjadi pribadi yang bersih, ya, hatinya lembut dan sebagainya. Jadi ibadah-ibadah yang nanti kita praktekkan bersama keluarga itu pahami esensinya dan kita latih. Makanya nanti anak kita ya, pasangan kita bawa ketika berbagi sedekah, mungkin sesekali kalau dianggap ini sebuah program, yuk sesekali ajak, misalnya bikin makanan, kemudian bawa sendiri ya ke masyarakat. Atau kalau kita punya zakat, kita turun ke dekat kita, adakah yang mungkin butuhkan bantuan kita usap kepalanya gitu. Kalau ada anak yatim, kita berikan makan, kalau perlu menyuapinya seperti Rasulullah kepada orang fakir miskin Yahudi. Itu adalah memberikan pengaruh bagi jiwa dia. Itu esensinya. Termasuk misalnya ibadah puasa yang kita maksudkan adalah, yang kita pahami ini nilainya adalah, di antara ciri ibadah puasa itu adalah suksesnya seorang untuk menjadi pribadi yang bertakwa, di mana ciri orang bertakwa itu adalah disebutkan di dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal qaziminal ghais wal afina 'anil nas. Ya, orang-orang yang memiliki kontrol diri ya, di antaranya adalah bersedekah saat lapar dan sempit, ya, menahan amarah, maafkan kesalahan orang lain. Kita berharap kita seperti itu, karena ibadah puasa yang dikenal al-imsak itu kan menahan diri. Justru ujiannya bukan di siang hari. Ini juga salah satu yang bikin kita evaluasi. Di antara ujian puasa yang muncul itu adalah di saat berbuka. Orang banyak yang justru bablas saat berbuka. Banyak akhirnya tradisi yang kita ingin anak itu melatih kontrol diri justru gagalnya di saat berbuka. Karena banyak yang berbuka itu makanannya dihidangkan itu, mohon maaf ya, dijamak tapi nggak dikosor gitu ya. Paham ya maksudnya? Dikumpulin dijamak tapi nggak dikosor. Semua menu dikumpulin. Apa yang terjadi? Para ahli menyebutnya akhirnya terjadi disebut sindrom happy pedal. Sindrom happy pedal itu diantaranya adalah orang-orang yang justru pada saat udah dibolehkan ya, kayak pemudik kemarin lah ya, ketika udah dibikin langsung penuh puncak awal-awal gitu waktu kita pernah di lockdown. Seperti itu juga,
Mumpung nih ya seharian nggak makan, wah apa yang ada disikat. Maka kalau kita lihat di bahwa ibadah itu hakikatnya mengalami esensinya tidak dapat, itu akan memberikan pengaruh kepada jiwa. Sering puasa tapi kok kalau udah belanja buas. Sering puasa tapi kok konsumtif ya. Berarti ada yang salahnya bukan di perpuasanya, di saat berbukanya. Di antaranya adalah kesalahan niat. Yang kedua tadi kesalahan prosedural. Kesalahan niat adalah bukan karena Allah, kesalahan prosedural tidak mengikuti bagaimana baginda Nabi berbuka. Adakah riwayat baginda Nabi berbuka semua makanan dihidangkan kemudian gitu? Rasulullah makan cukup seteguk air dengan beberapa butir kurma dan setelah itu berangkat ibadah sholat yang lainnya. Ya bukan berarti selesai hari ini nggak usah ibadah lagi, salah. Ada ibadah menunggu lagi, itu sholat maghrib. Nah, kalau ingin anak kita terlatih esensinya di bulan Ramadan ini, latihlah dengan ibadah yang kita harapkan seperti itu. Yaitu anak-anak kita ya dan pasangan kita, latihlah dia dengan saat berbuka, menu-menu yang banyak itu taruh dulu ya, jangan sampai ada di ruangan meja makan kita. Kalau anak bilang, "Lo kok kan ada ayam goreng?" Ini dulu, kan perut kamu juga buka ini dulu. Nanti kan kita mau sholat. Jangan semuanya dan jangan bangga kalau ada orang yang makan di meja makan saat berbuka itu buas, terus kita anggap alhamdulillah lahap anak bunda. Padahal kata Imam Al-Ghazali ya, siapa yang tidak bisa menahan nafsunya, nafsu perutnya, dia susah menahan nafsu di bawah perutnya gitu ya. Jadi pintu gerbang nafsu di bawah perut alias nafsu syahwat kemaluan itu di perutnya. Sampai-sampai kata para ulama adalah siapa yang ingin mengenali seseorang itu buas di ranjang, kenalilah dia saat buas di meja makan gitu ya. Jadi kalau orang di meja makan buas banget, biasanya di ranjang juga buas gitu. Karena dia orang yang dalam hal ini sulit mengontrol nafsunya, bablas pada saat dihidangkan sesuatu yang menyenangkan hati dia, kontrol dirinya lemah. Jadi temukanlah esensi ibadah itu kembali, bukan sekedar apakah sah atau tidak sah, apakah puasa saya sah, tapi temukan apa esensinya. Ya, kamu apa sih goalsnya? Kalau sah tidak sah itu pertanyaan dari tahun ke tahun nggak pernah berubah. Kadang capek juga Ustaz kalau tanya pertanyaan fikih mulu, bukan berarti berarti nggak bisa jawab, tapi kadang-kadang pertanyaannya hanya batal nggak Ustadz kalau saya kumur-kumur pakai kuah rendang deh misalnya, sekedar itu ya. Sah nggak puasa saya kalau saya ngorek kuping pakai linggis gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ya mungkin entah itu iseng atau enggak, tapi sekadar batal dan tidak batal. Harusnya kan ada yang lebih esensial lagi ditanyakan. Engkau sudah temukan belum apa yang mau jadi goals Ramadanmu? Ya misalnya dengan rangkaian ibadah yang kau ingin lakukan itu apa dapatkan? Kayak itikaf tadi, itikaf itu untuk apa? Apakah sekedar numpang tidur masjid? Karena kan esensi ibadah itikaf itu dua, membuat kita menjadi memikirkan akhirat. Kita melakukan namanya hibernate. Selama ini kita fokus dunia, harusnya kita sudah memikirkan akhirat. Makanya 10 hari doang Allah minta. Tapi banyak itikaf nggak berdampak pada diri. Salah satunya adalah itikaf jadi ajang reunian. Ya, reunian ketemu teman, lu kemana aja? Ya gue udah lama gitu. Malah tidur, ngobrol. Akhirnya hak Allah untuk kita banyak berdiskusi dengannya itu dilupakan. Di antaranya makanya itikaf itu memang dianjurkan kalau perlu nggak usah bareng-bareng sama teman. Kalau enggak nanti kita nggak punya kontrol diri untuk mencegah diri dengan ngobrol. Mendingan udah cari waktu untuk menyendiri. Ya, atau esensi kedua itikaf itu sebenarnya kan bagian dari memakmurkan masjid. Sehingga banyak yang lupa ya, dia itikaf di masjid yang jauh-jauh tapi masjid rumah sendiri nggak pernah dimakmurkan setelah ibadah Ramadan. Akhirnya kembali sepi seperti museum. Maka itu yang kita tidak inginkan. Maka mari bulan Ramadan ini yang kita lakukan jadi Ramadan istimewa. Mau dibawa kemana Ramadan kita tergantung visi misi kita untuk mencari apa esensinya. Tapi kalau sekedar yang penting adalah pokoknya gimana puasanya itu yang penting nggak batal. Gimana caranya tarawihnya seperti anak kecil contrengin gitu ya, semua lakukan. Tapi tidak membuat diri kita menjadi pribadi yang tadi hatinya bersih, sabaran. Karena harusnya goalsnya itu bukan goals yang sekedar ibadahnya bagaimana, tapi esensinya adalah menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, lebih bisa menahan amarah, lebih mandiri, tidak konsumtif dan sebagainya. Itu yang menjadi goalsnya. Afwan karena waktu membatasi karena sudah pukul 3.14
nol di wilayah kami. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat untuk kita, termasuk buat saya yang menasihati diri ini. Aku lu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mungkin ada beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan Mas Adi. Ya, kita pantun lagi. Lagi puasa banyak maunya, harus sabar dan ditahan. Buat Bapak Ibu yang mau bertanya, dengan hormat dipersilahkan. Ya Ustadz, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, mohon penjelasan Ustadz, sampai batas seperti apa hubungan keluarga terpisah karena adanya perbedaan visi akhirat? Misalkan seorang anak yang pindah agama, apakah hubungan ayah atau ibu dengan anak tersebut langsung terputus atau bagaimana? Dan apakah perilaku anak tersebut dimintai pertanggungjawaban di akhirat kepada orang tuanya? Silakan Ustadz. Baik, yang pertama harus kita pahami adalah apakah seorang itu putusan hubungan di akhirat itu ketika dicontohkan dengan pindah agama. Kalau kita meyakini akhirat yang dimasuk surga versi kita, yang surga itu dimasuki dengan syarat iman, maka ketika seseorang yang diantaranya pindah keyakinan, maka keyakinan kita tentu hubungan terputus. Itu yang membuat baginda Nabi menangis ketika paman tercintanya yang melakukan amal yang terbaik, ya, di antara amal terbaik itu kan adalah menolong Nabi. Bayangkan, pamannya Nabi ini ngasuh Nabi, menolong Nabi di saat kesulitan, menafkahi Nabi, tapi ternyata tidak selamat di akhirat dan tidak bisa berjumpa dengan Nabi, walaupun keponakannya ini adalah seorang Nabi, tapi Nabi Muhammad mengatakan, lakukanlah sesuatu yang menjadi pembuka pintu gerbang aku dan engkau, ya, aku bisa menyelamatkan engkau. Dan ternyata pamannya tidak bisa melakukan itu adalah beriman kepada Allah, syahadat yang dilafazkan kepadanya. Sehingga kalau ada di antara kita yang misalnya dalam hal ini antara kita ada anggota keluarga kita pindah keyakinan, dia keluar dari agama Islam, maka tentu ikhtiar kita adalah mengembalikannya semampu kita, ya, dan selagi masih ada nyawa untuk kita mengajaknya. Kalau misalnya ada, terus ajak. Nah, ketika kita tahu terus mengajaknya, kalau ternyata di ujung akhir di akhir hidupnya ternyata tetap dalam keadaan yang tidak kita inginkan, seperti Nabi Nuh pada anaknya, ketahuilah kita tetap menjadi orang tua yang atau orang tua dalam ini dianggap orang tua yang orang tua yang sukses. Kenapa? Kesuksesan itu ada 2, kesuksesan dari sisi hasil yang itu keberhasilan kita dan kita bersyukur, tapi kesuksesan hakikatnya adalah kesuksesan dari sisi proses. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah sama orang yang kamu sayang, kecuali Allah yang memberi hidayah kepadanya sesukanya Allah gitu. Jadi kalau kita perhatikan, kita nggak punya kuasa atas anak kita, dan kalau kita merasa apakah saya akan dihisap di akhirat, kalau kita cuek dihisap. Tapi kalau kita mengajaknya, mengingatkan, berstrategi untuk membuat dia kembali kepada ajaran kita, maka kita seperti Nabi Nuh yang digelari Rasul Ulul Azmi, tapi Allah meskipun anaknya tetap dalam keadaan kafir. Allah tidak katakan, Nuh engkau gagal. Memang dia tidak berhubung lagi dengan anaknya, tapi di akhirat insya Allah Nabi Nuh dianggap sosok yang mulia, ya. Bahkan Allah puji dalam surah Al-Imran 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi Nuh di antara para nabi yang dipilih oleh Allah sebagai nabi yang terbaik. Ya, Rasul Ulul Azmi. Kenapa? Karena kesungguhannya. Dia tidak putus asa. Bahkan disebutkan dalam surat Nuh, dia melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Inni dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah terus-terusan malam siang. Bayangkan luar biasa Nabi Nuh, dakwanya malam siang, enggak kenal waktu. Kalau kita mungkin siang doang, malam nonton bola gitu ya. Jadi ini enggak, dia sih malam siang menunjukkan Nuh ikhtiar. Tapi apa hasilnya? Bukan bertambah dekat, kabur, enggak mau, ya sudah. Kalau sudah begitu, itulah kuasa Allah. Maka siapapun tadi bertanya, kalau dia meyakini sebagai seorang muslim bahwa dasarnya seorang terhubung di akhirat itu adalah iman, maka kalau sudah terpisah,
Berarti tidak lagi terhubung di akhirat, tapi ikhtiar kita lakukan. Nanti di akhirat ketika kita ditanya, kita punya hujah di hadapan Allah, kita sudah melakukan usaha dan itulah kuasa Allah padanya. Dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban karena sejatinya Allah Maha tahu kita berusaha, kecuali kita cuek, bodoh amat ah. Emang ini dia kafir bodoh amat, gue sibuk aja dan urusan gue. Nah, orang tua yang cuek inilah yang nanti akan dihisab oleh Allah. Allah alam sawab. Ya, syukran jazakumullah Ustaz. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di masjid ada yang mau bertanya? Jika tidak ada, ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Ada sebuah riwayat seorang sahabat mengadu kepada Rasul bahwa si fulan melakukan sholat namun tetap melakukan maksiat. Kemudian Rasul menjawab sholatnya akan mencegah perbuatannya. Mohon penjelasan atas riwayat tersebut. Iya, wallah alam sawab, saya belum pernah mendapatkan di sini secara utuhnya, walaupun selentingan pernah dengar dekat, tapi meyakini bahwa apa yang ada dalam perintah Allah sebagai bagian yang kita yakini sebagai jaminan Allah, ini adalah suatu hal yang penting. Kalaupun ada riwayat menyebutkan hal ini, maka cara pandang kita yang kita luruskan. Maksudnya begini, ada orang-orang yang kadang-kadang salah dalam memberikan treatment kepada orang pelaku kejahatan. Contoh gini, ada seorang muslimah berjilbab tapi dia pacaran dan kita meyakini atau berzina. Kita tahu ya pacaran haram. Yang kita serang tuh jilbabnya. Sambil mengatakan, ya elu ya bikin malu aja, copot jilbab elu ya. Copot jilbab lu, jadinya bikin malu aja. Padahal dengan dia melakukan kewajiban berjilbab, itu sejatinya dia sudah melakukan kewajiban yang baik ya. Dan ketika dia berzina itu lain perkara misalnya, maka harusnya yang diserang bagaimana cara dia nggak berzina, karena itulah kita menjadikan diri kita itu harusnya sebagai dai, sebagai pengajak, bukan pengejek ya, bukan mengajak kan ngejek, bukan menghancurkan ya. Termasuk ada orang sholat dia misalnya dia dalam hal ini nyopet misalnya, atau misalnya kan sering terjadi di bulan Ramadan orang sholat tapi sendal banyaknya hilang di masjid gitu ya. Terus kita bilang percuma aja lu sholat kalau nyolong juga. Jangan bilang percuma, sholatnya tetap. Makanya kalau kita perhatikan perintah yang diajarkan Rasulullah itu sholatnya tetap aja, tapi perbaiki kualitas sholat. Dia bilang gitu, ya udah nggak usah sholat aja. Itu yang membuat akhirnya orang tetap dalam kemaksiatan. Jadi makanya kalau ada orang yang kita kena melakukan ibadah tapi maksiat, jangan serang, waduh percuma aja lu sholat, bukan. Perhatikan supaya dia mau perbaiki kualitas sholatnya ya. Diingatkan terus ya bahwa sholatnya harus perbaiki. Di antaranya adalah kalau ada orang yang misalnya sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, bisa jadi tadi sholatnya belum seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin masih buru-buru ya, mungkin masih belang bentong, mungkin masih injury time. Maka orang yang seperti ini kita latih ya, seperti kisah yang sampaikan Imam Naisabur ya, ketika diceritakan di zamannya ada seorang lelaki pezina yang menggoda tetangganya yang perempuan, yang istri dari salah satu ulama. Digoda terus-terusan ya, diajak berzina karena suaminya udah nggak jarang di rumah gitu ya. Sampai akhirnya si wanita ini marah, dan ketika suami pulang, suaminya itu ketika ceritakan suaminya tetap marah luar biasa. Hampir saja dia ingin membunuh si pemuda ini karena pengakuan istrinya, tapi dia sadar, saya ini ulama yang ingin perbaiki seorang gitu. Makanya dia minta istrinya, kalau dia mengajakkan lagi maka engkau kabulkan saja permintaannya dengan syarat. Kaget istrinya, bagaimana mungkin aku kabulkan, dia menzinai aku dengan syarat. Iya, syaratnya apa? Minta dia untuk ya penuhi target untuk sholat subuh 40 hari tanpa putus. Karena Rasulullah mengatakan, man sholatil fajri arba'ina yauman kutibat lahu baro'atan minan nar wa baro'atan minan nifaq. Siapa yang sholat fajar subuh 40 hari tanpa putus, dengan dia mendapatkan takbiratul ula ya, takbir pertama ya, dia berarti di masjid takbir pertama, maka akan dibebaskan dia dari siksa api neraka dan dari perilaku nifak, perilaku maksiat. Jadi ini hadisnya disampaikan. Tapi wanita ini bilang mana mungkin, coba nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang salah. Akhirnya ketika si suami ini pergi lagi berdakwah, laki menggoda, diizinkan. Saya akan berzina tapi dengan syarat, saya akan lakukan itu kalau kamu memenuhi keinginan saya. Apa? Sholat 40 hari tanpa putus. 40 hari.
ya, dan itu kamu lakukan sholat subuh ya 40 hari. Jadi si laki ini awalnya wah iya bolehlah demi mendapatkan si perempuan ini. Dia niatnya pertama salah, rusak, tapi di hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia terus sampai akhirnya rasa nyaman, hidayah yang sejatinya esensi Islam itu diturunkan. Dia benar-benar kayak khusyuk, nikmat, sampai pas lewat hari 40 seolah-olah dia udah nggak ingat lagi niat awalnya. Pada hari ke-41 perempuan ini malah mengingatkan dia, kamu akan tetap ingin meminta diriku. Kaget, ya Allah, aku dulu sampai dia nangis, dia tinggalkanlah akhirnya wanita tersebut sampai hijrah ke ke daerah yang lain. Ini kisahnya diceritakan oleh Imam Naisabur. Artinya tidaklah mungkin Allah dan Rasulnya menjelaskan sesuatu tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin Allah wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Ketika Allah katakan tegakkan sholat, satu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kalau orang perbuatan keji dan mungkar, sholatnya lah yang perbaiki, bukan jangan sholat, tapi sholat perbaikilah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustadz. Pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya sebelum kita tutup pada Tarhib Ramadan pada siang hari ini. Ini pertanyaan khas ASN Ustadz. Jadi suatu hal yang lumrah kalau ASN itu ditugaskan di tempat yang jauh dengan keluarganya. Kalau di BKN itu ada yang ditugaskan di kantor regional, ada yang ditugaskan di kantor UPT. Nah, adakah nasihat dari Ustadz yang bisa kita ambil bagaimana caranya mencapai visi misi keluarga muslim, mencapai surga bersama-sama walaupun dalam kondisi yang saling berjauhan? Iya. Kalau kita lihat kondisi kita jaring saling berjauhan itu kerap dialami oleh orang-orang soleh terdahulu. Seperti yang populer itu Ibrahim dengan keluarganya, ya, dia tinggalkan istrinya, bahkan dia pulang disebutkan dalam riwayat setahun sekali. Ya, ada riwayat mengatakan bahkan 4 kali seumur hidup anaknya baru pulang. Ya saya nggak tahu ya pastinya BKN adakah setahun sekali, yang nggak mungkin juga ya, zolim juga. Tapi itu Ibrahim pun melakukan itu. Berarti bahwa tradisi ya ke perpisahan itu justru memang sudah terbiasa. Tapi Allah punya resep. Dan itu yang diceritakan dalam Al-Quran. Pertama yang harus kita pahami, dasarnya kita berkeluarga yang membuat kita dalam keadaan tetap sakinah meskipun tidak serumah. Kita harus tahu dulu sumber sakinah itu apa. Allah sebutkan dalam surah Al-Fat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang beriman. Jadi sakinah itu ternyata diturunkan dari Allah, dari langit. Ya Allah turunkan, anzala berarti dari atas ke bawah. Berarti kalau ingin mendapatkan kesakinahan, diantaranya adalah kita mendekat kepada pemilik sakinah yaitu Allah. Dialah Allah, kata dalam surah Al-Fat tadi. Maka komitmen pertama adalah saat kita di luar jangan sampai kita mengkhianati Allah, ya, melakukan dosa. Karena di antara penyebab dosa kata para ulama yaitu dicabutnya ikatan hati dengan anggota keluarga. Karena ikatan hati dengan anggota keluarga itu disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63 itu semata-mata karena Allah. Dalam surat ayat Al-Anfal disebutkan wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak bakal bisa. Jadi diingatkan kalau untuk menyatukan harta, mengikat hati enggak bakal bisa. Walakin Allah alafa bainahum, tetapi Allah menyatukan. Maka barang siapa yang dalam hal ini terpisah dari keluarganya, penuhi hak Allah, karena cinta dalam keluarga itu harus pakai rumus cinta segitiga. Apa maksud cinta segitiga? Kalau diibaratkan cinta segitiga itu seperti ini, Allah ada di atas, kita ada di samping kanan, pasangan atau keluarga kita di kiri. Maka pakai rumus tadi, dekatlah kepada Allah agar dekat dengan pasangan. Semakin dekat dengan keluarga, walaupun terpisah jarak dan waktu, jauh dari Allah semakin jauh dari keluarga. Maka di antara penyebab konflik, hilangnya rasa tenang, prasangka, curiga, itu adalah karena apa yang kita lakukan itu adalah apa yang dibenci oleh Allah, di antaranya dosa. Dosa itulah yang membuat akhirnya kita membuat ya hubungan kita makin renggang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwa penyebab utama terjadinya perceraian, bahkan terjadinya rusaknya ikatan cinta di dalam keluarga itu bukan karena komunikasi, salah. Bukan karena ekonomi, bukan.
Ternyata Rasulullah katakan walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ma tawada ithnani fafuriqa bainahuma illa bidzambin yuhdisuhu ahaduhuma. Kata Rasulullah setelah bersumpah dengan nama Allah, beliau mengatakan tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, ya kemudian berpisah, alias bercerai, nggak lagi dekat, nggak lagi cinta, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi hadis ini memberitahu bahwa penyebab utama cinta itu rusak itu adalah karena adanya dosa. Ya, adanya dosa di antara kita, ya. Makanya dulunya mesra, manggilnya ay beb, ya, ayam bebek kata orang gitu ya. Begitu udah jadi mantan, nyet gitu kan, gitu metamorfosisnya dari ayam bebek ke monyet itu kan semua bermula dari apa? Dosa. Makanya kalau sekarang terpisah, pastikan bahwa menjaga diri dari maksiat. Satu, rutinkan zikir istighfar, ya, bahkan zikir yang menghubungkan kelak hubungan kita dan keluarga itu seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa terpisah dalam waktu yang lama, mereka 40 tahun terpisah, Allah pertemukan dengan zikir yang ini zikir penguat hubungan dengan anggota keluarga, bahkan didekatkan. Apa zikirnya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya Allah pertemukan kembali mereka di Jabal Rahmah. Padahal logikanya Adam dan Hawa ini nggak mungkin ketemu kalau pakai logika manusia zaman now. Dulu nggak ada GPS. Ya, emang dulu sempat ya pakai Sherlock kan nggak mungkin Adam dan Hawa ketemuannya di mana. Tapi karena Allah yang mempergerakkan mereka ketemu juga. Itulah yang harus kita pahami. Ya. Yang kedua, karena kita menjaga diri dan keluarga kita, maka kita harus punya namanya program evaluasi. Maka pada saat kita berada di rumah, pastikan kita dalam keadaan ya kita melakukan family meeting, ya kita bikin konsep bahwa seserius kita berkeluarga itu sebagaimana seriusnya kita dalam menjalankan bisnis atau menjalankan amanah. Kalau di bisnis saja kita rapat terus kan nggak merugi, harusnya di keluarga juga kita lakukan rapat. Belum keluarga bikin misalnya amalan apa yang kita evaluasi mutaba'ah yaumiyah. Misalnya kalau kita ada suami yang ditugaskan keluar kota, keluar Jawa, misalnya di mata istrinya di Pulau Jawa, terjadi selama sebulan, maka sepakati amalan apa yang bisa di checklist. Misalnya mulai dari bangun subuh, sholat tepat waktu, kemudian baca zikir pagi dan petang, kemudian mulai dari sholat, baca Quran, mulai sedekah, di checklist itu yang harus menjadi dasarnya. Dan yang ketiga, ya penuhilah kebutuhan dasar pasangan yang menjadi isyarat hubungan itu makin dekat, ya, dan itu disebut oleh para ahli ya, di antara kebutuhan dasar pasangan itu kalau laki-laki itu seks, ya, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Terus gimana Ustadz kalau nggak terpenuhi kan kita jarak, ya. Para ulama fikih kontemporer ya, fikih mu'asirah, semisal Dr. Yusuf Qaradawi termasuk yang berfatwakan bolehnya suami istri melakukan apa yang disebut phone sex, ya. Atau video seks dengan teknologi sekarang dengan syarat-syarat yang ketat, ya, misalnya tidak menyimpan videonya khawatir jadi huntingkan, atau pastikan di ruangan yang tidak ada orang lain yang melihatnya, mengintainya. Jadi dia boleh dalam hal ini memuaskan gairah pasangannya dengan cara jarak jauh dengan alat media yang ada, karena itu adalah kehalalan yang dibolehkan. Itu ada fikihnya dibahas oleh Dr. Wahbah Zuhaili juga dalam kitab fikih beliau, ya. Termasuk setelah itu pahami juga bahwa suami itu butuh pride, harga diri, egonya harus penuhi. Maka seorang istri ketika terpisah berikan hak suami dengan apa? Izin, minta pendapat, ya, jangan sampai nggak dapat, nggak memberikan hak yang merusak, melukai pride-nya suami. Ya kalau apa-apa izin, Mas, aku boleh nggak ke mall misalnya. Ya, suami nanya, sekarang udah di mana? Udah di mall. Nah ini bukan izin, itu namanya for your information. Gitu. Kalau izin itu sebelum berangkat, sebelum mesen Gojek, sebelum mesen Grab, aku sudah pastikan gitu ya, aku boleh nggak? Itu namanya izin. Nah itu dari sisi seorang istri. Kalau dari seorang suami punya kewajiban memenuhi kebutuhan dasar istri. Kebutuhan dasar istri adalah dipahami, dihargai, dicintai, aman dan bernilai. Itu juga makanya rutinkan untuk menelpon, memberi kabar, bahkan dengerin curhatnya malam-malam, ya. Di antara yang dilakukan oleh baginda Nabi di malam hari adalah mendengarkan cerita istrinya, ya, karena wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Ya makanya kalau mau aman ya nikahi penyiar radio, ya, atau MC.
Ya harusnya MC-nya bukan Mas Adi Fauzan ya, harusnya perempuan karena Mas Adi udah lewat 20, nggak butuh 20.000, perempuan butuh 20.000 gitu ya. Dia jadi MC itu salah satu penyalurannya ya. Kenapa? Karena itulah malam hari itu sesi dia mencurahkan. Ya, dan itu dipraktekkan oleh baginda Nabi ya, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bitu indah kholati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas ya, kata Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma ahlihi tsumma raqada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi kebiasaan Rasulullah itu ngobrol sebelum tidur, yang orang barat orang zaman now, ibu-ibu zaman nyebutnya pillow talk, sudah dipraktekkan. Jadi dianjurkan. Maka kalau di luar kota kita berikan kesempatan dia ngobrol ya, agar dia bicara ya, karena sejatinya jangan GR kalau ada yang bilang enggak Ustadz istri saya pendiam. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam, yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau wanita udah diam itu lagi terluka gitu, jangan GR banget gitu bilang istri saya kalem nih tumben, bukan tumben, itu lagi sakit gitu. Jiwanya lagi terguncang ya, makanya kalau ada istri kita udah mulai diam nggak mau ngomong itu tandanya lagi terluka. Jadi suami harus menyadari ini, fasilitasi itu ngobrol dan sebagainya ya, memenuhi kebutuhan ya, pastikan di awal bulan kalau kita belum sempat pulang tapi transferan tetap ada gitu. Jadi itu keamanan nyamannya dia tetap harus dijaga. Jadi kalau itu dipenuhi insya Allah ya, Allah mengikat dengan hubungan spiritual, secara teknis kita pun saling menjaga dengan kebutuhan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah Ustadz Benri Jaisur Rahman atas semua materi yang disampaikan pada siang hari ini. Luar biasa, kita semua insya Allah mendapatkan ibrohnya, mendapatkan hikmahnya, dan kita mulai menyusun visi dan misi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga kita di bulan Ramadan ini, agar kita semua bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, menyamakan visi misi bersama keluarga, dan insya Allah nantinya kita bersama-sama menuju surga. Kalau tadi Ustadz Benri family suite-nya surga gitu ya. Jadi nanti di surga ada family suite di mana tempat kita bersama keluarga dalam surga yang sama. Ya mungkin Ustadz Benri ada yang closing statement ya, penutup kesimpulan apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini, tafadhol. Baik, insya Allah kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan mengalami Ramadan lagi. Kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tapi yang jelas selagi diberi kesempatan untuk perbaiki diri, manfaatkanlah ya, dan jadikanlah momentum ini mengingatkan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang dalam keluarga, yaitu membawa mereka kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah bagaimana membawa ke surga. Jadi kalau dulu pernah ada idiom populer ya bahwa it's my dream ya, not hers ya, hanya sekadar liburan ke Kapadokia, kita akan katakan bahwa aku mungkin nggak bisa membawamu ke Kapadokia atau ke Singapura, tapi aku akan membawamu liburan selamanya ke surga. Ya, walaupun si istri komplain ya bilang aja bokeh, itu lain perkara. Itu modus kita di awal akhir bulan nih, tapi intinya kita punya visi membawa keluarga untuk akan berkumpul bersama di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukron jazakumullah khairan kasiron, Ustadz Benri Jaisur Rahman. Kita sudah sampai di penghujung acara Tarhib Ramadan 1443 Hijriah pada siang hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Ima Sukmaria, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang sudah memberikan sambutan tadi di awal, kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan pelaksanaan kegiatan pada hari ini, kepada seluruh peserta kajian, dialog, ceramah dan dialog Tarhib Ramadan 1443 Hijriah. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya dan kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap ceramah dan dialog yang disampaikan pada siang hari ini. Baik, sebelum kita tutup, saya mengingatkan kembali, mari kita jadikan Ramadan untuk bangkit dan meraih ketakwaan menuju ASN yang berakhlak. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya.